Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mita dengan NIM 230424143. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Indonesia, yang merupakan salah satu tugas akhir atau pengganti UAS matkul pemberdayaan masyarakat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Arta Dini Akmal SAP MPA. Sama-sama kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian dari 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah kepulauan. Urgensi dan potensi kemaritiman di Indonesia ini sangat besar. Ironi di negara kepulauan terbesar yaitu Indonesia dianugerahi lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Dengan kekayaan bahari yang melimpah, namun kesejahteraan masyarakat pesisir belum berjalan dengan potensi tersebut. Data Kesatuan Nelayan Indonesia Tradisional Indonesia atau KNTI mencatat sekitar 1,3 juta masyarakat jiwa pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan tingkat kemiskinan ekstrim di pesisir sebesar 4,19% melampaui rata-rata nasional. 3 dimensi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, ekonomi. Memampukan komunitas nelayan untuk mandiri secara finansial, mencakupi kebutuhan dasar dengan layak, dan meningkatkan nilai tawar komoditas hasil laut. Yang kedua yaitu sosial budaya. Menghargai, melestarikan, dan memanfaatkan adat secara kearifan lokal atau local wisdom pesisir sebagai perekat modal sosial pembangunan. Yang ketiga yaitu politik dan hak. Memberikan ruang partisipasi aktif bagi nelayan dalam perumusan kebijakan, perizinan, dan tata kelola zona tangkap secara adil. Akan masalah sosiokultural yaitu kapasitas individu dan SDM. Keterbatasan pendidikan formal sebesar 80% nelayan kecil memiliki riwayat pendidikan formal maksimal lulusan SMP. Literasi keuangan yang rendah. Pola pendapatan musiman tidak diimbangi manajemen mitigasi risiko finansial. Ketergantungan struktur. Minimnya modal operasional meningkatkan nelayan dalam jerat uang rentenir atau tengkulak. Yaitu hambatan strukturalnya antara lain rantai nilai tidak adil. Eksploitasi margin keuntungan terbesar dinikmati oleh pedagang perantara dan eksportir skala besar. Yang kedua, asimetri informasi. Nelayan sulit menjangkau data harga pasar real berakibat pada lemahnya posisi tawar. Akses modal terbatas, persyaratan perbankan formal atau kolateral tidak ramah terhadap profit aset nelayan kecil. Tantangan ekologis dan ruang tangkap. Tantangannya yaitu menyusutnya stok sumber daya hayati, kerusakan ekosistem pesisir akibat penangkapan berlebih atau overfishing, degradasi terumbu karang, dan polusi sampah laut mempersempit produktivitas tangkapan. Dampak perubahan iklim, cuaca buruk yang sulit diprediksi mengancam keselamatan melaut dan memaksa nelayan mencari strategi adaptasi mata pencarian alternatif. Konflik ruang laut, ekspansi kapal industri berskala besar dengan teknologi canggih kerap memungkinkan wilayah operasional perikanan nelayan tradisional. Strategi berbasis modal sosial. Kekuatan kepercayaan dan kearifan lokal. Modal sosial yaitu kepercayaan, kohensi, dan jaringan komunitas merupakan bantalan resiliensi utama bagi kesejahteraan rumah tangga nelayan secara kecil. Sasi laut di Kepulauan K, contohnya kearifan lokal yang mengatur masa jeda dan zonasi penangkapan berbasis adat. Modal tata kelola berbasis komunitas atau co-management terbukti efektif melestarikan stok perikanan sekaligus menstabilkan pendapatan nelayan lokal. Diversifikasi ekonomi dan relasi. Yaitu pengelolaan hasil, ekowisata pesisir, dan budaya alternatif.
evaluasi kebijakan pemerintah. Nama programnya Kartu Kusuka. Tujuan dan fokus utamanya yaitu identitas tunggal, satu data terintegrasi sebagai pelaku perikanan Indonesia. Kelebihan atau capaian: memudahkan validasi sasaran, bansos, asuransi, dan akses perbankan. Hambatan dan tantangan: registrasi masih rendah, kurang dari 40%, disebabkan minim sosialisasi dan kendala administratif. Nama program yang kedua yaitu Kaluju. Tujuannya Kampung Nelayan Maju, integrasi penataan fisik dan peningkatan kapasitas usaha. Kelebihan atau capaiannya model holistik, perbaikan sanitasi dan penataan kawasan permukiman. Hambatannya ketergantungan tinggi pada dana bantuan proyek yang berkelanjutan pasca program. Program yang ketiga yaitu kebijakan PIT, dengan tujuan penangkapan ikan terukur berbasis alokasi kuota perikanan berkelanjutan. Kelebihan atau capaiannya mencegah overexploited laut berbasis kaidah signifikan konferensi. Hambatannya yaitu risiko ketidakadilan akses kuota yang cenderung memihak industri besar bermodal kuat. Catatan kritis kebijakan perikanan yaitu paradigma proyek versus proses. Banyak program berjalan instan dan berhenti seketika saat pemindahan habis. Yang kedua, lemahnya sinergi lintas sektor. Yang ketiga yaitu eksklusi perempuan nelayan. Rekomendasi kebijakan publik. Yang pertama, integrasi layanan. Menyederhanakan mekanisme pendaftaran Kusuka dengan memanfaatkan jejaring penyuluh lokal secara jemput bola demi kekurangan data dan penerima manfaat. Yang kedua, penguatan kooperasi. Mentransformasi model bantuan perseorangan menjadi model penguatan lembaga koperasi nelayan lokal sebagai jangkar rantai logistik pasar. Yang ketiga, keadilan hak tangkap. Mengevaluasi skema kuota PIT secara kata guna memproteksi alokasi zona perikanan tangkap eksklusif demi keberlangsungan hidup nelayan skala kecil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.